untuk selalu menjaga ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan taufik, rahmat, hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun. Kemudian untuk yang kedua, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang mana pada pagi hari ini kami terutama dari pengajar rakyat yang pimpin di Surabaya yang ini pada pagi ini merupakan Bapak Ibu semuanya di tengah kesibukan Bapak Ibu mengajar ataupun ada kegiatan lain yang berbarengan dengan kegiatan pada pagi ini, karena tak lain karena melaksanakan program dari salah satu program dari kegiatan guru penggerak yang harus melibatkan Bapak Ibu semuanya, karena memang kegiatan-kegiatan di guru penggerak ini tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa lancar tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk selanjutnya kami ingin selama dengan asing-asing Bapak sekali lagi mohon maaf apabila kedatangan kami untuk kegiatan pendampingan individu yang kedua ini terpaksa merepotkan Bapak Ibu semuanya. Adapun untuk kegiatan pada pagi hari ini nanti kegiatannya diskusi penyampaian visi guru penggerak yang nanti kemudian akan kita selaraskan dengan visi yang ada di sekolah ini, karena jelas untuk kegiatan guru penggerak ini dari calon guru penggerak dalam kegiatan tahap ini penyusunan misi, penyusunan visi. Jadi visi sudah disusun dari guru penggerak, harapannya visi ini bisa selaras dengan visi yang ada di sekolah ini. Kalau harapannya ke depan, ya visi itu yang nanti bisa didiskusikan bersama, itu bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan atau untuk kegiatan pembelajaran di SD 01 maupun harapannya seperti itu. Tetapi apabila mungkin belum bisa dilaksanakan, mungkin di tahun-tahun mendatang atau di masa-masa yang akan datang, visi yang mungkin atau yang sudah kita sepakati bersama nanti itu bisa kita laksanakan bersama. Kemudian untuk kegiatannya secara garis besar itu belum nanti kita serahkan ke Bu Sri Haryanti yang merupakan CDP di kegiatan program guru penggerak angkatan 7 ini. Mohon minta saran ataupun sambutannya kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan lebih jauh itu monggo Bapak Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suroso selaku pengajar praktek yang kami hormati, khususnya Ibu Sri Haryanti sebagai CPP di SD Negeri 01 Umur, beserta Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 01 Umur ini yang sangat kami hormati. Sebelumnya kami menyampaikan beberapa hal kata sambutan pada pagi hari ini. Tidak intinya adalah kita selalu mengajarkan rasa puji syukur kepada Ilahi bahwa di pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang berupa sehat, sempat, longgar,
dan bisa bertatap muka silaturahim di SD Negeri 01 Mulut ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak guru yang saya hormati, semua saja juga yang saya hormati. Pertama kali saya ucapkan selamat datang pada Pak Suroso selaku pengajar praktek. Hadir kedua kalinya Bapak hadir. Kami sangat menyambut gembira dengan kehadiran Bapak Suroso sebagai pengajar praktek yang mendampingi rekan kita Bu Sri Haryanti saat ini masih dalam proses CDP. Untuk yang pertama kali saya ucapkan saya sangat gembira Pak Suroso di SD Negeri 01 ini sudah ada CDP-nya, dan perlu saya sampaikan juga ini juga dalam proses masih menanti hasil dari pendaftaran CDP angkatan 9, 10 maupun 8, 9 ini semua saya ikutkan Pak. Mohon doa restunya biar nanti teman-teman bisa seperti Bu Sri Haryanti. Ya, karena itu tuntutan untuk saat ini. Kemudian yang kedua kalinya untuk kegiatan hari yang kedua ini dari Pak Joro selaku PP ya, pengajar praktek yang intinya nanti akan ada pemaparan visi misi yang sudah disiapkan beliau Ibu Sri Haryanti. Monggo nanti kita diskusikan bersama, walaupun visi misi di SD Negeri kita nanti kita padukan sehingga nanti bisa selaras, bisa dijalankan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di SD Negeri 01 Mulut ini. Harapan kami mudah-mudahan nanti dengan diskusi ini melahirkan suatu gagasan, ide ataupun termotivasinya Bapak Ibu guru untuk melakukan lebih baik, bisa berubah nanti untuk kita laksanakan visi misi yang nanti kita padukan yang akan disampaikan beliau Ibu Sri Haryanti. Kemudian yang terakhir kali Pak Suroso, mohon maaf kami tidak bisa membersamai sampai akhir karena memang kami juga ada kegiatan hari ini. Kami sudah bilang sama Bu Sri Haryanti, pokoknya jangan Bu, walaupun nanti kita tetap dibersamai Bapak Ibu guru yang akan membersamai kegiatan hari ini, walaupun tidak bisa fokus, tapi tetap jalan begitu ya. Dan yang terakhir kali kami mohon maaf Pak Suroso, kami yang dibuatkan di SD Negeri 01 Mulut ini juga ada kekurangannya, ada kelemahan, dan ada yang tidak berkenan di Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu saja bisa dilanjutkan pada Ibu Sri Haryanti yang nanti akan memaparkan untuk pertemuan pada hari ini. Jadi kami untuk ini tidak bisa membersamai sampai akhir karena ada acara yang bersamaan di Korwil Juman Tono dalam rangka sosialisasi perpajakan yang hari ini setiap SD diundang 2 personel Pak Suroso. Ini dari petugas sudah saya persilakan untuk hadir dulu, saya belakangan dulu. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Kami kembalikan pada beliau Pak Suroso selaku pengajar praktek yang mendampingi Ibu Sri Haryanti di SD Negeri 01. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan sambutan dan arahan untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum saya berikan waktu pada Bu Herianti, perlu kami sampaikan di sini bahwa salah satu program dari Guru Penggerak yang insya Allah saya doakan juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mendaftar di calon Guru Penggerak angkatan 9 nanti bisa diterima semuanya, bisa ikut dalam program ini juga. Jadi salah satu programnya dari Guru Penggerak di awal bulan pertama kemarin itu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi seperti itu. Sehingga kalau dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran kemarin mungkin yang dilakukan duha itu agak berbeda dengan pembelajaran seperti biasanya, yaitu memang salah satu tuntutan dari program Guru Penggerak ini di tahap-tahap penyelesaian modul 1 seperti itu. Sehingga di akhir modul 1 ini dari calon Guru Penggerak itu diharapkan sudah bisa menyusun visi dari Guru Penggerak itu sendiri, dan visi ini nanti diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Bagaimana visi yang sudah dibuat itu nanti bisa selaras padan dengan visi yang ada di sekolah. Harapannya visi itu nanti bisa digunakan bersama, karena visi nanti kita diskusikan bersama sehingga memunculkan satu rangkaian visi yang bisa kita sepakati bersama gitu. Karena harapannya dari program Guru Penggerak ini yang pertama adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi seperti itu ya. Saya yakin untuk Bu Sri Haryanti yang sudah mengikuti program Guru Penggerak sampai bulan kedua ini jelas tergerak sudah, kemudian bergerak juga sudah mengimplementasikan praktek-praktek baik di kelas, kemudian pada tahap yang ketiga menggerakkan ini bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan siswa, bisa menggerakkan prestasi jawab maupun menggerakkan sekolah. Karena memang program-program yang ada di Guru Penggerak ini memang mulai dari kegiatan pembelajaran, kemudian juga nanti kegiatan-kegiatan yang ada di tugas-tugas kepala sekolah. Jadi seperti itu. Sehingga tidak salah seandainya nanti setelah lulus dari program Guru Penggerak ini, dari program pemerintah, Guru Penggerak ini memang sudah mempunyai satu sertifikat sebagai calon kepala sekolah seperti itu. Sehingga di dalam peraturan yang terbaru nanti untuk pengangkatan kepala sekolah itu salah satunya memang salah satu syaratnya adalah dari Guru Penggerak seperti itu. Sehingga kesempatan untuk melakukan promosi Bapak Ibu untuk seperti itu. Tapi misalkan tidak minat sebagai kepala sekolah, karena juga banyak juga yang seperti itu, ya paling tidak ilmu yang ada di pendidikan Guru Penggerak ini luar biasa Bapak Ibu. Monggo nanti yang sudah ikut atau yang nanti bisa ikut di angkatan 9 bisa merasakan, walaupun juga memang kalau dilihat ya itu repotnya yang luar biasa, karena tugas-tugas yang ada di program Guru Penggerak ini memang kadang menyita waktu, tapi di balik itu kita bisa mengambil ilmu yang ada di sana. Betul, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari pelaksanaan Guru Penggerak. Begitu pengantar dari saya. Kemudian selanjutnya untuk penyampaian dan penyelarasan visi dari Guru Penggerak,
yang diselaraskan dengan visi sekolah akan dipimpin dan dipandu langsung oleh calon guru penggerak Bu Sri Harjati. Untuk itu waktu sebenarnya dipersilakan. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pengajar praktek saya, Bapak Suroso, dan Bapak Ibu guru karyawan-karyawati SD 01 Nurut yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya yang sudah melonggarkan waktunya yang sebenarnya repot sekali ya untuk kegiatan ini, dan terima kasih atas dukungannya. Perlu saya sampaikan bahwa dukungan dari Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah di sini sangat luar biasa. Seperti tadi menata tempat ruang ini juga nomor itu kecok-kecok nih LCD ini juga dibantu Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, dan perlu saya perkenalkan juga beliau Bapak Suroso ini adalah pengajar praktek saya di kegiatan CGP ini. Secara kedinasan beliau bertugas di SMP 2 Jatioso di SMP 2 Jatioso, dan saya sangat beruntung sekali mendapatkan pengajar praktek seperti beliau, karena sabar sekali. Seperti kita mempunyai murid itu, beliau membersamai 5 CGP termasuk saya itu dengan berbagai karakter dan kelebihan kekurangan masing-masing, tapi beliau selalu memotivasi dan mendengarkan keluh kesah kami serta memberi solusi, begitu ya. Terima kasih ya Bapak. Sakit galak. Sebelumnya perlu saya sampaikan juga pada Bapak Ibu, mohon maaf saya izin berdiri. Ini hanya tahap pelatihan nih Bapak Ibu, jadi kami tidak akan merubah visi sekolah ataupun mengganti visi sekolah di SD ini yang sudah berjalan begitu. Nanti kalau setelah kita sepakati sebuah visi terus diganti untuk mengganti, itu tidak. Ini hanya tahap pelatihan saja. Kita selama ini kan hanya menikmati hasil. Oh sudah visi itu seperti itu terus ditempel di dinding, tapi belum tahu prosesnya bagaimana begitu. Tujuan kegiatan ini yaitu mendiskusikan cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Apa itu visi dan prakarsa perubahan? Menurut Bapak Ibu itu visi itu apa? Ya. Mungkin sebelum dijawab,
Oke, tujuan. Ini ada sebuah puisi dari Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator kita, menggambarkan tentang visi beliau. Mungkin ada yang berkenan untuk membacakan. Ini kalau dibacakan lama sekali, nanti lain waktu saja gitu. Jadi orang-orang kita dilewati mawon gitu, mengingat dan menimbang. Nanti kalau saya bacakan panjang sekali. Ini sebuah visi dari Bung Karno yang diungkapkan lewat puisi. Intinya menggerakkan semangat untuk mencintai tanah air. Visi tadi Bapak Ibu menjawab tujuan, ya. Hampir sama ya seperti itu. Kalau ibaratnya pada waktu kecil mungkin Bapak Ibu pernah ditanya cita-citanya mau jadi apa besok kalau besar. Nah itu visi, tujuan, cita-cita. Ya. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Visi itu ibarat melihat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang kosong. Visi juga bagaikan bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuan. Sedangkan prakarsa perubahan itu adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid. Seperti Paté Gajah Mada yang menuangkan visinya yang terkenal dengan Sumpah Palapa, dan Bung Karno yang menuangkan visinya dalam puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini tadi, ya. Sebagai guru kita juga memerlukan sebuah visi yang jelas yang menggambarkan seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan pada murid kita. Sebagai guru, tentunya kita mempunyai cita-cita atau impian tentang murid dan sekolah kita. Murid dan sekolah seperti apa sih yang Bapak Ibu impikan? Nah, ini pasti dari setiap Bapak Ibu guru itu mempunyai impian yang berbeda-beda, yang masing-masing mempunyai impian masing-masing tentang mau menciptakan murid seperti apa sih, inginnya mempunyai murid seperti apa sih. Gitu. Ya. Kalau Pak Doni pengennya punya murid seperti apa? Murid yang disiplin, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Seperti gurunya nih. Nah mungkin ini kalimat terumpang ini mungkin akan membantu kita untuk merumuskan, ya. Murid seperti apa sih yang kita inginkan? Kita percaya bahwa murid adalah, nah ini Bapak Ibu coba dari yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, jujur. Saya percaya sekali ya. Bersama saya. Pak Dodi tadi kita memimpikan murid-murid yang disiplin, ya. Disiplin, bertanggung jawab. Disiplin, bertanggung jawab, Berprestasi, berprestasi, kreatif, berprestasi, kreatif. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin Pak Dodi biasa. Cita-citanya banyak sekali.
berakhlak ya, guru agama ini berakhlak, berkarakter, berakhlak mulia gitu ya. Mulia, berkarakter. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang harus dijaga. Nah, aset bangsa, bahasanya keren sekali. Aset bangsa yang harus dijaga. Bapak Ibu yang lain, bebas. Semua jawaban betul nih Bapak Ibu. Tidak ada jawaban yang salah. Siswa yang perlu dibimbing. Kita percaya bahwa murid adalah perlu dibimbing, perlu bimbingan. Di sekolah kita mengutamakan mutu kualitas atau mutu kualitas mungkin deh prestasi ya siswa. Karakter. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin bisa dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki keterampilan. Dididik supaya menjadi insan yang mulia. Percaya bahwa dididik malah kemutan setan dididik kesannya bukan tekan kalau itu tekan pastinya Pak. Ya, jeneng ini apa loh? Menjadi insan yang mulia. Cerdas, beretika, boleh apa pun tak bu, namun cukup. Kita dari sekolah ini yakin sebagai guru kita yakin untuk apa Bapak Ibu? Dapat mengembangkan potensi peserta didik. Potensi, bakat, minat. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita memahami bahwa bebas monggo boten salah salah boten enten salah walaupun matur
Itu tuh oke jawabannya pun bebas mau sekolah mana dalam tidak belajar. Menggerak kita datang dari sekolah kita banget nih. Menggerakkan komunitas belajar. Impian-impian kita yang kita inginkan tentang murid kita di masa yang akan datang. Visi itu kan impian nih, impian kita belum terlaksana. Kalau sudah terlaksana nih, jangan dibuat visi. Pun kelakon, pulau pengen duwe HP, ngotot Pak Dodi nih. Pengen duwe handphone kok. Lah pun kelakon dia ampun dicita-citakan oleh ini sing dereng kelakon. Apa niku ya impian masih dalam anak-anak. Kita di masa yang akan datang itu menginginkan murid yang disiplin, bertanggung jawab, berprestasi, kreatif, berakhlak mulia, berkarakter. Kira-kira kan buatan Bapak Ibu murid yang seperti itu. Ada nih Bapak nih. Kalau tidak ada nanti kita yang menciptakan. Ini kita rencanakan dulu. Nah, dari impian-impian Bapak Ibu tadi, kita akan menyimpulkan. Kita akan buat kesimpulan menjadi visi yang kita sepakati bersama. Nah, kira-kira ini kita pilih kata yang mana Bapak Ibu yang paling pertama untuk kita jadikan visi. Sekali lagi ini hanya tahap latihan ya. Buatan nanjeng napa niku? Buatan aku khawatir nanti ini untuk menggantikan visi buatan. Visi yang sudah ada di tetap itu ini hanya kita belajar untuk mengetahui prosesnya untuk merumuskan visi ya kan. Kata yang pertama yang cocok mungkin kata kerja deh, mestinya deh. Seperti beriman, bertakwa. Nah, deh Bapak. Beriman, bertakwa. Sebenarnya kita dari kata kerja nih mewujudkan karena ini belum terwujud mewujudkan siswa beriman beriman bertakwa kemudian berakhlak mulia ini mungkin sudah masuk bertakwa salah satu nama apa berakhlak mulia kemudian tadi apa saja tadi berkarakter itu masuk ini sudah otomatis sudah berprestasi kemudian Bapak Ibu yang mewakili dari kita semua impian kita bertanggung jawab dalam segala hal ini itu ditambahkan lagi nomor
mewujudkan siswa berakhlak mulia. Ini sudah mewakili dari karakter ya. Berprestasi maksudnya cerdas, pintar dan sebagainya. Bertanggung jawab ini masuk ini bedanya belum ya sendiri ya. Nah, mengerti ungguh-ungguh itu namanya beretika, berbudi pekerti dan berbudi pekerti ya kan ya. yang betul. Namun Bapak Ibu cukup. Ini sudah mewakili impian kita. Nah ini cita-cita impian kita murid di masa yang akan datang dan sekolah yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Sekarang kita lihat visi dari sekolah kita yang sudah ada. Tadi saya mau di dinding adanya ini mungkin yang masih berjalan memang ini ya Bapak ya yang masih kita gunakan. Visi dari sekolah kita saat ini berprestasi, terampil dan berkarakter. Nah kira-kira ini sudah mewakili dari impian-impian Bapak Ibu tadi tidak ini sudah berpihak pada murid, sudah seperti yang Bapak Ibu impikan selama ini belum? Adakah yang perlu ditambah atau dikurangi atau bagaimana? Sudah ya. Ini berkarakter itu berapa mulia tadi? Terakhir ya ini kata berprestasi, pintar, cerdas. Nah sudah ya Bapak Ibu ya, ini terbukti berprestasi banyak sekali piala yang ada di etalase ya. Ini luar biasa. Kalau saya bandingkan sekolah saya yang lama karena saya baru di sini Bapak, ini lebih banyak sini. Pialanya yang mungkin memang betul-betul berprestasi ya. Terbukti kita juga untuk bulan Februari ini tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kita mewakili untuk maju pesta siaga tingkat kabupaten Bapak. Jadi memang SD 01 Bunut ini memang SD center dan menjadi pusat dari setiap kegiatan di kecamatan. Jadi tidak diragukan lagi untuk prestasinya ya Bapak Ibu ya, termasuk gurunya ya. Dan ini tadi terampil tadi anak-anak sudah implementasinya sudah mengarah pada terampil dan kita laksanakan dengan baik, sudah sesuai dengan karakter. Ini kita sudah menerapkan 5S, sering sapa, salam, sopan dan santun. Sudah betul-betul ya sesuai dengan program pelajar Pancasila ya. Ini juga sudah sholat zuhur setiap hari berjamaah. Nah, kita mempunyai impian tadi murid pengennya mempunyai murid yang cerdas, yang berkarakter, yang berakhlak mulia, yang baik-baik pokoknya nih. Nah, untuk mewujudkan murid yang seperti Bapak Ibu impikan tadi itu perlu kita dukung dengan perilaku dari kita juga ya. Jadi untuk murid itu mungkin harus kalau muridnya tetap legal ya boten sama tidak akan terwujud ya. Ini mungkin dari murid ini sikapnya harus semangat mengikuti pelajaran. Contohnya seperti itu. Selalu gembira, disiplin waktu, tanggung jawab pada tugas yang diberikan. Manut, nurut sama Bapak Ibu guru. Terus kemudian untuk guru ini contohnya
datang tepat waktu. Kalau mempunyai impian murid, cita-citanya muridnya pengen yang luar biasa tadi, tapi gurunya datangnya jam berapa, itu kan boten akan terwujud impossible datang tepat waktu, memberikan pelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian untuk orang tua ini juga diperlukan dukungannya, yaitu mendampingi anak saat belajar. Kalau orang tuanya cuek-cuek saja, apalagi itu yang tinggal merantau cuma dipasang kakek sama neneknya di rumah, itu dia akan berbeda. Kita juga akan kesulitan dalam menuntunnya, membimbingnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh visi saya yang sudah saya buat di tugas modul 1.3. Kami ditugaskan untuk membuat sebuah visi dari gambaran sekolahnya masing-masing. Dan ini kemarin saya membuat visi seperti ini, mewujudkan siswa berhak mulia, berprestasi, bernalar kritis dan mandiri. Nah, kenapa saya mengambil itu? Karena saya mempunyai anak-anak, istilahnya program, tapi ini nanti tok men, nanti kalau bisa terlaksana ya syukur, nanti saya mencoba melaksanakannya sedikit demi sedikit di kelas saya, Prakarsa perubahan yang saya programkan itu karena tadi sholat bersamaannya sudah aktif, sudah kita laksanakan. Ini saya punya prakarsa pembiasaan sholat duha pada waktu istirahat pertama. Juga kegiatan yang positif juga ya untuk anak-anak. Kemudian hafalan surat pendek sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini sudah saya mulai di kelas saya. Saya membayangkan misalkan di kelas 1 minimal setiap pagi sebelum bapak ibu guru datang itu anak-anak sudah dibiasakan mengaji 3 kul, hafalan surat pendek 3 kul, Anas, hafalan, Al-Ikhlas gitu. Kemudian nanti kelas 2 ditambah 3 lagi, kelas 3 ditambah 3 lagi. Nah, ini nanti lulusan dari SD 01 murid ini minimal lulus itu sudah 18, dan itu tidak mustahil. Maksud setahun 3 surat kan gitu, jadi pasti lebih lagi. Tidak mustahil bisa hafal juz 30. Bukan 30 juz tapi juz 30. Itu sangat mungkin sekali. Kemudian mengisi jam kosong dengan belajar mandiri di perpustakaan. Nah, ini saya tuliskan mandiri tadi, dan ini sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan di sekolah kita karena memang ada petugasnya yang terus setiap hari, jadi sudah aktif dilaksanakan, anak-anak sudah bagus. Karena kalau cuma visi impian anak-anak kita, kalau tidak ada implementasinya atau penerapannya, tidak kita laksanakan ya hanya tadi menempel di tembok tadi, tidak ada perubahan. Nah, Bapak Ibu, apapun visi impian kita yang kita inginkan pada anak-anak dan yang kita ajarkan pada anak-anak itu harus berorientasi atau mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, itu saya kira cukup itu untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, karena ini kita hanya belajar seperti ini untuk tidak lanjut ke depannya, mau seperti yang sudah disampaikan Bapak pengajar praktik tadi,
mau dilanjutkan mungkin bisa nih, nanti kita matur sama Bapak Kepala Sekolah. Ini tadi kita sudah menyepakati sebuah visi yang kita buat bersama, mungkin bisa untuk dijadikan visi tahun depan atau tahun depan bagaimana ya. Kalaupun tidak digunakan, tidak apa-apa. Pak Dodi, mohon maaf, ada tamu. Terima kasih Bapak Ibu, banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Bapak. Ya, terima kasih yang sudah menyampaikan visi untuk guru penggerak maupun visi sekolah. Tadi telah disepakati untuk pembuatan visi atau penyusunan visi yang seperti itu. Tadi telah cukup banyak masukan dari visi yang intinya bahwa visi itu adalah satu cita-cita yang ingin kita raih bersama. Pastinya untuk mewujudkan visi itu nanti diperlukan satu langkah untuk mencapainya yang dijabarkan dalam bentuk misi maupun tujuan dari visi dan misi tersebut, seperti itu. Dan harapannya memang kalau kita mempunyai impian menjadikan murid seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, dan mestinya langkah-langkah untuk menuju ke sana itu perlu kita lakukan seperti itu. Kemudian salah satu langkah-langkah untuk menuju cita-cita itu dimulai dari prakarsa perubahan seperti yang dilakukan Tuhan, mulai dari apa yang kita lakukan bersama, yang sudah kita lakukan bersama di SD 1 ini, dengan salah satunya untuk menumbuhkan atau menciptakan siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Itu salah satu kegiatannya berupa sholat berjamaah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu, juga kebiasaan untuk sholat duha maupun hafalan surat pendek itu memang menjadi salah satu prakarsa perubahan dalam rangka untuk mencapai cita-cita tadi. Di samping itu mestinya tadi kalau dari visi yang saya perhatikan ada berprestasi, kemudian terampil, kemudian seperti itu, sehingga untuk mencapai tujuan untuk menuju tujuan dari satu poin tentang prestasi, misalnya ini kalau prestasi itu hubungannya dengan pembelajaran, jadi dengan berbagai pembelajaran yang bermakna pada siswa, saya yakin itu nanti akan mengarah pada prestasi yang akan diraih. Sementara untuk terampil ini berhubungan dengan keterampilan siswa, perlu juga ini diasah dengan skill-skill yang ada yang sudah dipunyai siswa, karena menurut Gadget Wartoro ini satu pandangannya bahwa ini bertentangan dengan teori tabula rasa. Kalau teori tabula rasa itu adalah siswa anak itu atau siswa itu ibarat kertas yang kosong seperti itu, sehingga akan diberikan gambaran, akan ditulis, akan dimasuki apa itu tergantung pada kita semuanya. Tapi ternyata menurut Gadget Wartoro bahwa anak itu sudah terlahir itu sudah mempunyai bakat-bakat yang ada pada dirinya, sudah mempunyai kemampuan, sudah ada bakat. Ibaratnya kalau sekarang ini masih kalau ada tulisannya yang masih abu-abu seperti itu, sehingga tugas kita lah yang akan mempertegas dari tulisan yang masih abu-abu itu menjadi tulisan yang berwarna hitam atau berwarna merah atau berwarna
yang lebih jelas, sehingga itu tugas kita bersama. Maka dari itu apa yang sudah ada pada siswa itu ya mari kita kembangkan bersama melalui satu visi yang sudah kita sepakati, sudah kita tetapkan untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Intinya bahwa kalau dalam pendidikan program Bumi ini intinya siswa itu bisa bahagia, atau istilahnya yang lain well-being seperti itu. Jika manakala siswa itu bahagia, bisa bahagia di sekolah dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan melaksanakan ekstra, melaksanakan apa dalam berhubungan dengan rekan-rekan murid yang lain itu, intinya kalau mereka bahagia itu adalah tujuan dari kegiatan pembelajaran, sehingga tidak ada siswa yang tertekan, tidak ada siswa yang merasa berat kalau mereka itu akan ke sekolah seperti itu. Harapannya seperti itu. Kemudian kalau dari usulan-usulan yang tadi telah disampaikan oleh beberapa ibu semuanya, ini arahnya sudah ke sana. Bagaimana kita nanti bisa mewujudkan cita-cita itu, visi itu bisa nanti dikupas lebih detail, lebih jauh melalui langkah-langkah yang bisa dituangkan dalam misi maupun tujuan dari sekolah itu sendiri. Demikian Bapak Ibu, mungkin untuk sesi diskusi pagi hari ini terkait dengan penjelasan visi yang sudah disampaikan oleh Buhar. Terima kasih kepada Buhar, kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu. Harapannya semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bisa bermanfaat dalam implementasinya nanti ke siswa semuanya. Seperti itu. Mungkin cukup itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan juga, Ibu? Cukup ya? Cukup, kita akhiri untuk sesi diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan maupun repotnya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari. Akhirnya kita akhiri dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan. Mulai ya. Thank you.